Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Caker 354. Terima kasih buat kalian-kalian yang kemarin telah berpartisipasi, kemudian mengirimkan pertanyaan via DM ataupun usul apa yang ingin dibahas kali ini. Dan alhamdulillah kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, dan ini kami gabungkan jadi satu pertanyaan dalam satu tema ya. Yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taraweh. Apa itu sholat taraweh dan lain-lain sesuai dengan pertanyaan kalian. Dan di sini Caker 354 tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh rekan saya yang ada di sebelah saya, yaitu Bapak Oki Ahmad Sumantri. Mas aja. Oh, Mas aja. Mas aja. Ini jadi ingu guys. Jadi apa jenenge? Saya sendiri juga ini. Mas aja, saya masih muda. Jadi agak wagu nyeluk Bapak ini. Iya. Memang dalam kiprahnya Mas Oki ini sudah lebih dari 12 tahun mengabdi di Pondok Pesantren Gading Mangu ya. Sejak tahun 2009. Sejak tahun 2009 sampai sekarang. Sekali lagi di Caker 354, mohon maaf untuk channel YouTube-nya kami matikan kolom komentarnya agar tidak terjadi perdebatan di kolom komentar. Bagi kalian yang ingin bertanya silakan DM via Instagram @caker354 atau komen di foto atau post video setelah ini. Kalau kalian pengen follow juga Instagram Mas Oki, Instagramnya apa Mas Oki? Di bawah ini. Oh, di bawah ini. Nanti disertakan sama Cak Tir nanti. Baik Mas Oki, ini kan kita bulan puasa ya, karena memang kita juga sama-sama tahu bahwa usaha kita kan pengen sukses puasanya, kemudian pengen sukses sholat tarawehnya. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Yang pertama ya, saya bacakan. Mas, kenapa sih kita harus sukses sholat tarawehnya? Menurut Mas Oki? Sholat tarawih ini adalah salah satu dari 5 sukses Ramadan. Iya. Yang pertama kan sukses puasanya, otomatis ya sebagai umat Islam, orang Islam. Kemudian yang kedua sukses baca Al-Qur'annya. Iya. Kemudian sukses sholat tarawihnya. Kemudian sukses Lailatul Qadarnya, dan yang kelima adalah sukses zakat fitrahnya. Nah, sukses tarawihnya adalah salah satu yang harus kita sukseskan di dalam bulan Ramadan, karena tarawih ini adalah sebuah hidangan yang Allah berikan yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain, hanya khusus di bulan Ramadan saja. Kemudian dengan adanya salat tarawih ini kita mendapat ampunan dosa dari Allah yang cukup besar sekali. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang berdiri salat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan mencari pahala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Apalagi kita di sini adalah seorang manusia yang tidak luput dari dosa, yang mana ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ya solusinya adalah salat tarawih ini. Jangan sampai digolongkan, jangan sampai ditinggalkan. Berarti ini termasuk kesempatan kita ya, sholat tarawih adalah kesempatan kita di bulan Ramadan ini, dan harus sukses gitu. Iya, kapan lagi? Karena dalam 1 tahun hanya ada 1 bulan saja kesempatan sholat tarawih ini. Dan kita masih punya umur panjang. Iya, mudah-mudahan. Iya kan, mudah-mudahan. Kalau saya sendiri mengingatkan, mungkin berbeda ya sholat tarawih di 2 tahun yang lalu yang kita sholat tarawihnya itu di rumah gitu. Iya, karena mungkin ada virus atau ada penyakit yang mengharuskan kita untuk tidak sholat tarawih berjamaah di masjid, dan itu tidak seperti biasanya. Kita kangen dengan situasi seperti itulah. Sekarang alhamdulillah sudah bisa tarawih di masjid dengan berjamaah, dan harusnya ini jadi kesempatan kita ya. Iya, betul sekali. Kasih umur panjang. Dan kita semua kasih umur panjang. Amin. Dan bisa menjumpai Ramadan penuh. Amin. Di tahun 2020. Amin. Kok belum sudah doa ini? Iya. Jangan-jangan ini cuma sedikit saja. Oke, next pertanyaan yang kedua ya. Kemudian untuk praktek waktu sholat tarawih itu kapan maksudnya?
Sebenarnya waktu praktek sholat tarawih di zamannya Nabi itu ketika sepertiga malam yang akhir, yang afdol, yang paling afdol. Dulu Nabi itu sholat malam, kemudian diikuti oleh makmum di belakangnya. Kemudian besoknya di pagi harinya itu makmum ini cerita sama teman-temannya bahwa tadi malam saya sholat bareng Nabi. Akhirnya sebuah kebanggaan sholat bareng Nabi, kapan lagi kan. Akhirnya teman-teman yang dibilangin ini semua ikut sholat di malam setelahnya. Kemudian besoknya lagi teman-teman yang ikut sholat lagi cerita sama temannya, sehingga pada suatu hari ketika masjid itu penuh, Nabi tidak keluar karena Nabi takut itu menjadi kewajiban bagi umatnya. Itu padahal sudah ditungguin sama orang-orang. Karena saking excitednya, saking senengnya bisa ibadah bareng dengan Nabi. Nah kemudian kalau sekarang kan rata-rata nih ya, kayaknya ini prakteknya itu setelah sholat isya itu bagaimana Mas Sofi? Sholat tarawih itu bisa dimulai di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Memang yang akhir malam memang yang afdol. Cuman kadang kita itu tidak bisa mengerjakan yang di akhir karena takut nggak bisa mengerjakan tadi, entah itu karena mungkin males, karena bangun tidur atau apa, atau hal-hal yang mengganggu. Maka kita dahulukan di awal malam. Mungkin sholat di awal malam itu kondisi badan sedang fit, sedang enak-enaknya mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat tarawih tadi, sehingga nggak masalah untuk mengerjakan di awal malam gitu. Kalau ini berarti termasuk mutawarin juga nggak sih kita, maksudnya biar kita kerjakan udah di awal malam aja, takutnya nanti kalau di akhir malam ngantuk gitu. Iya, ya bisa jadi seperti itu. Kita menjaga diri, gimana caranya biar bisa sukses sholat tarawihnya dengan cara mengerjakan sholat di awal malam setelah sholat wajib pastinya. Iya. Oke, jadi teman-teman bisa milih itu ya, bisa di awal malam, bisa di malam atau di akhir malam. Cuman kalau memang ingin mutawari nih, ya di awal malam. Ya. Tapi kalau ingin cari waktu yang paling bagus ya di akhir malam. Oke, next. Sholat tarawih itu berapa rakaat kah? Sholat tarawih itu kalau Nabi sendiri itu 11 rakaat. 11 rakaat ya. Aisyah mengatakan bahwa Nabi tidak menambah dan tidak mengurangi 11 rakaat itu. Tuh. Jadi kalau umpama ada yang praktek lebih dari itu gimana menurut Pak Oki? Ya mungkin dia mempraktekkan hadis yang lain, yang sholat sholatul lail masna itu. Oh, gitu. Mungkin 2 rakaat ya mungkin ya. Cuman yang biasa saya kerjakan itu adalah yang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan witirnya 3 rakaat. Iya. 4 3. Jadi sholat tarawih itu 11 rakaat. 11 rakaat. Boleh nambah ya sebenarnya? Boleh. Oh, boleh nambah. Artinya, cuman Aisyah mengatakan Nabi tidak menambah dan tidak mengurangi dari 11 rakaat itu. Kalau sholat tarawih ya? Kalau sholat tarawih ya. Kemudian ini, kalau kita nggak sholat tarawih, kenapa Kak? Kalau nggak sholat tarawih ya berarti kita meninggalkan hidangan yang Allah berikan di tahun ini, gitu. Meninggalkan hidangan itu. Kemudian kita juga tidak mendapat ampunan dosa dari Allah. Eman-eman ya. Eman-eman sekali nggak sholat tarawih itu. Karena mumpung kita masih hidup dan ada kesempatan untuk menghapus dosa, kenapa tidak? Yeah. Kenapa tidak diambil kesempatan itu? Kok malah disia-siakan gitu loh. Rogi ma'afurojulin ya. Iya. Rugi sekali. Bareng jangan. Rugi betul ya. Ya, rugi sekali. Oke, next. Kalau sholat tarawih cepet-cepet itu diterima apa enggak? Ya ini lagi-lagi booming sekarang. Iya. Ya. Allahu Akbar. Iya, Gimana? Mereka diterima enggak ya? Sholat itu harus khusyuk hatinya dan khudu badannya. Karena sholat itu adalah media untuk
bermunajah, berbisik kepada Allah. Masa kita mau berbisik kepada Allah dengan cara tergesa-gesa gitu. Harusnya kan bisa khusyuk, bisa khudu, bisa hatinya tenang, berbisik dengan Sang Kholik, berbisik dengan kekasihnya, bisa santai. Kenapa terburu-buru? Cari apa dari terburu-buru itu? Kalau Nabi sendiri sholatnya cepet, apakah lama gitu? Kalau Nabi itu prakteknya, kita nggak usah tanya lah sholatnya Nabi. Sholatnya Nabi itu pasti khusyuk, pasti khudu. Dalam hadis seperti itu dijelaskan. Jelas, tenang. Dalam membacanya juga, dalam membaca Qur'annya itu matnya sesuai, panjang pendeknya sesuai, tidak terburu-buru. Kemudian dalam ketika ruku itu menyempurnakan rukunya baru berdoa. Kemudian ketika berdiri menyempurnakan berdirinya baru berdoa. Itu sholat yang disunnahkan atau diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Nabi nggak pernah memerintahkan kamu sholatnya harus cepat-cepat, terburu-buru biar cepat selesai, tidak. Tapi Nabi perintahnya sholatnya supaya tumakninah. Iya, tenang gitu. Berarti kira-kira diterima apa enggaknya kalian bisa menilai ya kan? Iya. Otomatis dalam yang seperti itu ya, kalau menurut saya pribadi tidak diterima. Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Padahal untuk urusan ibadah itu harus mengerjakan apa yang diperintahkan. Ketika kita mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, berarti tidak mendapatkan apa-apa, bahkan diancam siksa sama Allah. Oke, next. Ini ada pernyataan ini kan. Iya. Nggak pernah salat wajib, cukup disaur dengan terawih. Emang bisa? Ini pernyataan orang-orang yang dolim nafsi. Dia Dia menganggap yang lebih penting adalah ibadah sunnahnya daripada ibadah wajibnya. Mungkin seperti itu. Atau mengambil kesempatan meninggalkan sholat wajibnya gara-gara menginginkan sholat sunnahnya. Ini juga nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Mementingkan sholat wajib, mementingkan sholat sunnah, meninggalkan sholat wajib, ini malah sesuatu yang berdosa. Itu loh. Karena yang wajib ditinggalkan. Harusnya kan yang wajib, namanya perintah itu harus dilaksanakan sakpol kemampuan. Dan untuk yang sunnah dikerjakan apabila sudah mengerjakan yang wajib, gitu loh. Jadi nggak sampai meninggalkan sesuatu yang wajib itu ketika ingin mengerjakan sholat sunnah. Tapi kalau seseorang itu mengerjakan yang sunnah dengan anggapannya bisa menutup yang wajib, nggak bisa. Gitu. Bisa ya? Iya. Dengan dia sengaja meninggalkan sholat wajib, wah saya sak sunnah aja nanti yang wajib ketutup, ya nggak bisa. Karena ini sebuah kesengajaan. Gitu. Justru malah sholat wajib itu yang harusnya didahulukan. Iya, harus sholat wajib ini harus dinomorsatukan yang wajib, baru mengerjakan yang sunnah untuk menutupi mungkin dari sholat wajib itu ada yang kurang, dari kekhusyuan tadi, dari khudunya tadi ada yang kurang, baru ditutupi dengan sholat sunnah itu. Atau mungkin telat meninggalkan sholat wajib itu bisa disaur dengan ibadah yang sunnah itu. Oke, kiranya itu dulu guys pertemuan kita pada kali ini. Nanti insya Allah akan kita sambung lagi ya. Bagi kalian-kalian yang ingin bertanya seputar apapun, kalian bisa chat di DM Caktir 364 atau kalian bisa komen di Instagram Caktir. Kemudian nanti juga kami akan melanjutkan perbincangan ini ya, insya Allah Mas Oki ya. Insya Allah. Ini biar videonya tidak terlalu panjang gitu. Oh iya. Biar sedikit tapi juga bisa memberi manfaat dan teman-teman bisa bisa berinteraksi dengan kita, apa saja yang ingin dibahas atau mungkin apa saja yang ingin dijawab. Oke, untuk penutupan kali ini barangkali Mas Oki memiliki pesan-pesan mengenai sholat tarawih harus gimana, harus apa kepada teman-teman semua. Untuk teman-teman semuanya, ketika kita sholat tarawih itu
benar-benar diniati dengan imanan wahtisaban, dengan rasa iman dan benar-benar ingin mencari pahala. Bukan semata-mata gara-gara wah ini Ramadan, saya harus salat tarawih, saya harus tertib, tidak. Tapi ini adalah peluang atau lapangan kita dalam menambah pahala dan mengurangi dosa-dosa. Ini kesempatan. Maka kita tunjukkan wujud keimanan kita dengan cara tertib sholat atau dengan cara mentertibkan sholat tarawih tadi, wujud imannya, dan kita usaha mencari pahala di dalam situ. Ya dengan cara menghindari yang tadi, yang kurang khusyuk tadi itu. Kemudian selalu bisa khusyuk dan khudu tadi. Itu pesan saya untuk teman-teman dalam hal sholat tarawih. Dan jangan lupa ketika sholat memakai pakaian yang tidak mengganggu orang lain. Gimana itu? Ya pakaian yang benar-benar, kalau laki-laki ya pakaian yang baik, yang sesuai syariat, menutup aurat. Ini yang paling utama, menutup aurat. Kemudian pakaian yang belakangnya tidak ada tulisannya, karena mengganggu yang di belakang atau mengganggu teman-temannya, sehingga nanti ketika sholat yang dibaca bukan Al-Fatihah malah tulisannya itu. Ya. Ada lagi Pak Oki? Ya cukup mungkin. Tapi rasanya pengen banyak sekali. Insya Allah kita akan sambung lagi. Jangan lupa untuk komen, like, dan share, karena sekali lagi kami tidak menyalahkan kolom komentar di video ini. Kalian bisa komentar di Instagram Dr. Demikian untuk sesi tanya jawab kali ini. Apabila ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali ada. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.